Sekarang kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Ada 20 soal yang akan kita bahas. Langsung aja di sini kita bahas soal yang pertama. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris itu 18.000 ya. Jadi kita tulis dulu di sini harga 3 buku dan 2 buah penggaris berarti 3 buku. Kita misalin aja bukunya B. Dan 2 penggaris itu 18.000. Ini 18 dalam satuan ribu itu ya. Kemudian harga sebuah buku itu 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Jadi buku itu sama dengan 1.000 lebih mahal ditambah penggaris. Penggaris ditambah 1 ya. 1 kenapa? Karena ini kan kita dalam ribuan. 18 yang ini tuh dalam ribu gitu ya. Berarti 1.000 kan sama aja kayak 1.000 gitu. Nah, pertanyaan di soal ini berapa 2 buku tambah 5 penggaris? Oke, berarti kan di sini B-nya sama dengan P plus 1 nih. Tinggal kita substitusiin aja ke sini. Kita ganti variabel B-nya sama P plus 1. Nah, jadi kita kaliin masing-masing di sini dengan 3-nya dengan P plus 1. Jadi 3 kali P plus 1 ini 3P ditambah 3 kali 1 itu 3 ya. Ditambah 2P sama dengan 18. Jadi 3P tambah 2P itu 5P. Sama dengan 18 kurang 3 itu 15 ya. Jadi harga penggarisnya ini 3.000. 3 tuh dalam satuan ribu. Harga bukunya sekarang P tambah 1. Berarti 3 tambah 1 ya B-nya 4 ya. 4.000. Nah sekarang yang ditanya adalah harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris. Berarti 2 kali 4 tambah 5 kali 3. Ini tinggal kita hitung aja nih. 2 kali 4, 8. Tambah 15. Ya 23.000 ya. Ini dalam satuan ribu. Jadi di sini jawaban yang tepat itu yang B. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang program linier. Kita lihat di sini ada grafik X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari sama dengan 4 berarti ini di sumbu X sama sumbu Y-nya nempel angka 4 sama 4 gitu. Nah karena tandanya kurang dari berarti nanti arah arsir dari grafik ini tuh harus di bawah kurva atau garis X plus Y kurang dari sama dengan 4 gitu. Kemudian ini kan dibatasi sama X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Berarti ini arah arsirnya ke sini nih, satu segitiga ini. Nah kemudian kita lihat grafik X tambah 3Y besar sama dengan 6. Kalau dia besar sama dengan 6 berarti ini grafiknya yang ini. Ya. Di atas line yang 2 sama 6 ini. Udah pasti garisnya yang itu. Berarti kalau di atas garis itu yang ini ya. Nah ini yang di atas garis. Nah sekarang yang kena irisan itu daerah yang mana tuh? Udah jelas kan yang kena daerah irisan ya berarti ini daerah 2 tuh. Jadi opsi yang tepat di sini pastilah yang B. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Soal yang ketiga diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 ya. Kita tulisnya gini aja, berarti ini y itu sama dengan akar dari 2x plus 3. Nah sekarang yang ditanya, jika f inverse adalah inverse dari fungsi f, berarti kita mesti cari dulu inverse dari fungsi ini. Caranya gimana? Masing-masing ruas ini kita kuadratin gitu. Supaya akarnya hilang nanti kita nyatain dalam X sama dengan. Jadi ini tuh Y dipangkatin 2 tuh jadi Y kuadrat. Sama dengan 2X tambah 3. Kita nyatain dalam bentuk X sama dengan. Berarti 3-nya itu pindah ruas ke kiri. Jadi gimana tuh? Jadi Y kuadrat kurang 3 ya. Jadi kita bisa tulis di sini X sama dengan Y kuadrat
kurang 3, karena di sini masih ada 2 gitu ya. Nanti 2-nya kan nempel sama huruf X. Berarti nanti bisa pindah ke bawah jadi kayak gini. Nah, nanti X ini bakal jadi F inverse X. Y-nya itu bakal jadi X. Jadi inverse-nya kita dapat nih. X kuadrat kurang 3 per 2 ya. Nah, yang ditanya F inverse dihitung di 3. Jadi ini kita ganti X-nya sama 3. Berapa tuh? Jadi F inverse dihitung di 3. 3 kuadrat itu 9 ya. Kurang 3 dibagi 2. 9 kurang 3 itu 6. 6 dibagi 2 ya 3 ya. Ada nggak pilihannya 3? Ini ada yang B ya. Soal yang keempat. Fungsi F memetakan bilangan real ke real, G juga sama. Nah, di sini dikasih tahu fungsi Gx itu adalah X min 1 ya. Kemudian F dihitung di G ya, dihitung di G. Ini adalah X pangkat 3 dikurangi 4X. Nah, berarti kan Gx-nya ini itu X min 1 nih. Berarti kita bisa tulisnya kayak gini. F dihitung di X min 1 gitu ya. Sebagai fungsi dari X min 1 ini sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X. Pertanyaannya, F2-nya itu berapa gitu. F2 berapa? Jadi inputnya itu 2. Nah, supaya gampang, di sini kita buat aja dulu Gx-nya itu berarti jadi 2. Ya. Nanti X-nya kita ganti dengan hasil perhitungan kita pada fungsi Gx ya. Jadi ini kan Gx-nya sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan X kurang 1. Berarti X-nya itu jadi min 1-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 2 tambah 1 kan 3 ya. Ya udah di sini kan F sebagai fungsi Gx. Berarti ini kita bisa hitung X min 1-nya itu kan jadi 2 ya. Nah, supaya X min 1-nya jadi 2, X-nya itu kan mesti 3. Jadi si variabel X yang ini kita ganti sama 3 gitu. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 3. 27 dikurangi 12. Itu hasilnya F2 sama dengan 15 ya. Jadi jawabannya di sini yang C ya. Soal yang kelima, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Ya, ini pasti pakai deret geometri ya, soal-soal tentang bakteri kayak gini. Nah, pada awal pengamatan, ini katanya terdapat 2 bakteri. Ya. Dan setiap 2 hari, 1/4 jumlah bakteri itu akan mati. Yang ditanya banyaknya bakteri setelah 3 hari ya. Ya, berarti ini kan awalnya tuh 2 ya, ada 2 bakteri. Nah, berarti kita hitungnya manual aja. Tiap setengah hari ini membelah diri menjadi 2 nih. Berarti ini setengah hari, terus ini 1 hari. Kita hitungnya manual aja, jadi nggak usah pakai rumus. Nah, awalnya 2, membelah diri jadi 2, berarti ini bakal jadi 4. Terus membelah diri lagi jadi 2. Ini jadi 8 gitu. Nah, kemudian di hari kedua, ini jadi 1,5 hari. Dan ini hari kedua, membelah diri lagi jadi 2 gitu. Nah, ini 16. Kemudian 16, membelah diri lagi jadi 2, ini jadi 32. Dan hati-hati di sini, setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Jadi, setiap 2 hari, di 2 hari pertama ini akan ada 32 bakteri. Kan 1/4-nya mati itu. Kalau 1/4-nya mati, berarti 1/4 kali 32 berapa tuh? Ini 8 ya. 8 bakteri mati. Nah, berarti sisa bakteri yang ada di sini adalah 24. 24 bakteri. Nah, dia masih akan mengikuti pembelahan sampai hari ketiga. Di hari ketiga, ini akan ada 2 kali pembelahan ya. Hari kedua setengah sama hari ketiga gitu ya.
Jadi yang 32 ini bakal jadi 24 bakteri. Nah, 24 bakteri, kemudian dia membelah diri jadi 2, ini jadi 48. Kemudian membelah diri lagi jadi 2, ini jadi 96 ya, kali 2. Nah, jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Nah, soal yang keenam. Dari selembar karton yang berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup ya. Dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Nah, volume kotak terbesar yang dapat dibuat itu berapa? Nah, di sini kita misalin aja volumenya dari bagian atau segmen yang dipotongnya itu X di sini ya. Ini X gitu ya. Berarti yang ini X. Artinya panjang dari sini ke sini itu adalah 30 kurangi 2X. Ini juga ke sini 30 min 2X. Jadi nanti kalau misalnya dia ngebentuk balok kurang lebih gambarnya bakal kayak gini. Nah, berarti di sini tingginya itu X, panjang sama lebarnya itu 30 min 2X ya di sini. Panjangnya 30 min 2X, lebarnya juga 30 min 2X. Nah, volume kotak terbesar yang dapat dibuat, nah berarti gimana nih cara menghitung volume? Volume balok sebagai fungsi X, ini kan tinggal panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya ini. Jadi volume kotak sebagai fungsi X di sini adalah 30 min 2X dikali 30 min 2X berarti sama aja kayak 30 min 2X kuadrat. Kita kali dengan X. Jadi volumenya berapa nih? Ini kalau kita kuadratin 30 kuadrat itu 9 dikurangi 2 kali 30 60 kali 2X berarti ini min 120X ya. Ditambah 4X kuadrat. Jangan lupa kita kali sama X ya. Jadi volume sebagai fungsi X-nya di sini adalah 900X dikurangi 120X kuadrat. 120X kuadrat ya. Ditambah 4X pangkat 3. Nah, di sini kita cari nanti turunannya. Turunan pertamanya. Turunan pertamanya supaya kita dapat nilai maksimumnya atau volume kotak terbesar, berarti di sini kalau kita cari nilai turunan pertama ini mesti sama dengan 0. Dengan kata lain, ini dV dx ini sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita turunin 900X, ini jadi 900. Yang ini kita turunin 2-nya nanti ke depan ya. Jadi 240X gitu. Ditambah 3-nya nanti ke depan. Jadi ini 12X pangkat 2 ya. Nah, ini mesti sama dengan 0. Nah, gimana nih caranya? Kita bagi 12 aja masing-masing ya, supaya gampang. 12X kuadrat dibagi 12. Ini juga bagi 12, ini juga bagi 12. Jadi kita rapiin dulu, ini kan bakal jadi X kuadrat dikurangi 2X gitu ya. 2X, 240 dibagi 12, 20 ya, 20X. Terus 900 bagi 12 itu 75. Gini. Sama dengan 0. Kita faktorin, nanti kita dapat jadi X min 15 kali X min 20. Yang bikin dia 0 itu kalau nggak 15, ya X-nya harus 20 gitu. X min 15 kok sama 20? Sama 5 maksudnya ya. Ini salah nih, harusnya sama 5 nih. Kan kita mesti cari dua angka, yang mana kalau kita kali nih ya, min 15 sama min 5, kalau kita kali hasilnya 75, kalau dijumlah min 20. Berarti X min 15 sama X min 5 nih. Berarti di sini kita dapat X-nya 15. Terus yang ini X-nya 5. Nah, sekarang kalau kita masukin X-nya 15 ke fungsi panjang aja di sini.
30 dikurangi 2 kali 15 itu 0. Nggak akan mungkin kan volumenya 0. Jadi pastilah kita harus pakai X yang 5. Karena kalau misalnya kita pakai X yang 5, nanti kita dapat panjangnya 30 dikurangi 2 kali 5 tuh. Kan 30 min 2X. Berarti 30 dikurangi 10 itu 20. Lebarnya juga sama, 30 kurangi 2 kali 5. 30 kurangi 10, 20. Tingginya 5 gitu ya. Berarti volume balok kalau kita udah punya panjang, lebar, sama tingginya, di sini tinggal kita hitung aja. Volume itu tinggal P kali L kali T. Jadi 20 kali 20 kali 5, itu 2000 ya. 2000 cm pangkat 3. Ada nggak tuh jawabannya 2000 cm pangkat 3? Ada ya. Jadi volume balok yang tepat di sini jawabannya adalah yang A ya. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui sin A itu sama dengan 1 per A. Terus udah gitu A itu adalah sudut tumpul. Nah, ini gampangnya pakai segitiga siku-siku aja ya. Kita masih ingat kan kalau sinus itu perbandingan antara sisi depan per sisi miring ya. Demi sami desa gitu. Kalau cos sami, kalau tan itu desa. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, ya katakanlah ini segitiga siku-siku. Gini. Terus sudutnya itu sudut A ya. A besar, ini sudutnya ada di sini. Nah, sisi di depan sudut A itu yang ini. Depannya. Sisi miringnya yang ini. Kan sin A itu sama dengan 1 per A nih. Sin A sama dengan 1 per A. Berarti 1 per A kecil maksudnya. Jadi yang satu ini akan jadi sisi depan. Yang A ini akan jadi sisi miring ya. Berarti yang ini tuh 1. Yang ini A. Berarti yang bawahnya tinggal Pitagoras aja nih. Yang bawahnya tinggal akar A pangkat 2 min 1. Nah, yang ditanyakan di sini cos A. Berarti cos itu samping per miring. Ya, cos sama dengan samping bagi miring. Kalau yang ditanyanya cos A, berarti cos A sisi samping sudut tuh yang nempel sama sudut. Yang nempel sama sudut yang mana? Yang ini kan, yang akar A kuadrat min 1. Dan yang miringnya tuh yang ini. Akar A kuadrat min 1. Dan kita mesti teliti ya. Ini miringnya itu A, mesti teliti apa? Ini tuh yang dikasih taunya sudut tumpul. Kalau sudut tumpul, ini berarti kuadran kedua ya. Kalau kuadran kedua artinya yang boleh positif cuma sinus. Dengan kata lain, kosinus itu mesti minus nilainya teman-teman. Ya. Jadi ini jawabannya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D gitu. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, diagram batang berikut ini menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, pertanyaannya peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan apa? Kita lihat ini April dulu ya. Kalau yang ditanyakan peningkatan ya. Peningkatan berarti dari bulan sebelumnya tentunya. Nah, pilihan yang pertama itu April. Dari 112 ke 151. Berarti berapa tuh? Aprilnya di sini kalau kita lihat naik berapa? 151 aja dikurangin 112. Ini 39 ya. Terus kalau bulan Juni berarti peningkatan sebelumnya tuh dari Mei nih. Dari 18 naik ke 83. Ke 81 ya. Jadi 81 kurang 18 berapa ya? Ini 63 ya. Kalau Juli dari 81 ke 133 berarti 133 kurang 81 ini 52 ya. Kalau September berarti dari Agustus
150 ke 166, ini selisihnya 16. Terus kalau November berarti dari 87 ke 153 ya. 153 kurang 87 berapa tuh? 66. Nah, kita lihat dari pilihan-pilihan ini yang mana yang paling tinggi. Jelas yang paling tinggi di sini adalah dari Oktober ke November ya. Berarti peningkatan tertinggi ini terjadi pada bulan November. Ya, ini soalnya sederhana ya. Kita lihat lagi soal nomor 19. Soal nomor 9 maksudnya. Soal nomor 9 di sini tentang modus data kelompok. Nah, teman-teman mesti ingat rumus dari modus itu adalah tepi bawah ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 kali panjang kelas dari nilai terbanyak. Kita cari dulu kelas modusnya di sini di mana. Nah, yang jadi kelas modus di sini adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Berarti yang ini kan. Nah, ambil tepi bawahnya berarti ini 64. Kurangin setengah tuh. 64 dikurangin setengah, yaitu 63,5. Ditambah delta 1, yang jadi delta 1 tuh selisih frekuensi si modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 9 kurangi 6, itu 3, gitu ya. Kita isi di sini 3 per bawahnya berarti 3 ditambah delta 2 selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. 6 juga, jadi 9 kurang 6, ini 3 gitu. Nah, terus udah gitu kita kali dengan panjang kelas. Panjang kelas kita hitung aja pakai jari tuh. 64, 65, 66. Kalau kita hitung pakai jari kan ada 3 biji jarinya ya. Berarti C-nya 6. Nanti ini kita bisa coret nih teman-teman ya. Kita bisa coret. Panjang kelasnya tadi ada 3 biji, berarti C-nya 3 nih. Saya salah nulis. Jadi berapa tuh? 63,5 ditambah 3 kali 3 itu 9. 9 bagi 6 itu 1,5 ya. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 65,0. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 10. Soal nomor 10 gini tentang peluang ya. Sekolah P itu akan mengirim 2 perwakilan grup untuk pentas musik Nusantara ya. Nah, sekolah itu memiliki 6 grup band putra. Berarti ada 6 grup band putra, 6L gitu ya. Dan 4 grup band putri. Berdasarkan penilaian kemampuan, grup band tersebut merata gitu ya, sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil acak satu persatu. Nah, pertanyaannya di sini, peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua. Nah, ini gampang aja ya. Di sini bakal ada 2 pengambilan ya. Pengambilan putra, terambilnya grup band putra pada pengambilan pertama. Nah, yang pertama kita lihat grup band putra itu ada 6. 6 ya. Dari totalnya berapa nih? Totalnya 10 ya. Berarti peluang terambil grup band putra itu adalah 6/10. Yang jadi kata kunci di sini adalah dan-nya. Kalau dan itu berarti dikali, teman-teman. Dikali. Kemudian terambil grup band putri. Berarti grup band putri itu ada berapa? Misalnya grup band putri di sini berarti ada 4. Kan tadi udah terambil 1 tuh yang laki-laki ya. Awalnya 10. Berarti sisa dari grup band totalnya ya jadi 9 gitu. Jadi ini tinggal kita kaliin aja. 6 kali 4 24/90. Kalau kita bagi 6 masing-masing jadi 4/15 ya. Ini bagi 6. Ini bagi 6. Ada nggak jawabannya? Oke, ada yang C ya. Jelas ya? Sekarang kita cek soal berikutnya. Soal yang ke-11.
Soal yang ke-11 ini tentang hitung pecahan biasa ya. 1/4 tambah 7/4 kali 8/21. Berarti yang dikerjain dulu itu harus yang kali ya. Ngitung kayak gini ya minimal harus bisa bener ya. Kali 8/21. Berarti 7 sama 21-nya ini kita bagi ya. Bagi 7 masing-masing. Ini kan jadi 3 gitu. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2 gitu ya. Jadi ini 1/4 ditambah 2/3. Kalau kita samain penyebut, ini jadi berapa nih? Jadi 12 ya penyebutnya. Berarti 4 supaya jadi 12, kudu kita kali 3 nih atas bawah. Bawah kali 3, atas kali 3. Jadi ini kan 1 kali 3 tuh 3 ya. Kemudian 3 supaya jadi 12, ini kudu kita kali 4 bawahnya. Atasnya juga kali 4. Jadi 2 kali 4 itu 8 ya. 3 tambah 8 itu 11/12. Kayak gitu. Ada nggak pilihannya di sini? Oh, ada Nia yang C. 11/12. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek soal berikutnya. Soal yang ke-12, nah ini tentang soal cerita ya. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta di sini ya. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak. Dan dijual dengan laba 40%. Kemudian kalau biaya kue brownies itu 20.000 per kotak, dijual dengan laba 35% ya. Berarti ini kalau kita pecah dulu masalahnya, kurang lebih jadi gini ya, kuenya kita misalin aja dulu ya di sini bolu itu X. Bolu itu X. Terus brownies itu Y ya. Nah, berarti kalau kita mau memetakan masalahnya, di sini kita lihat dulu ya banyak dari kue bolunya masing-masing. Kita tulis aja ini banyak atau kuantitinya, ini bolu itu X. Terus kalau brownies itu Y ya. Terus kalau misalnya keuntungannya, kalau untungnya atau laba, di sini kan kalau bolu labanya tuh 40%. 40% dan kalau brownies itu 35%. Nah, biaya produksi itu 15.000. Berarti kalau untungnya di sini 40% kita kaliin sama 15.000 nih buat untungnya. Jadi 40/100 kali 15.000. Kalau yang ini 35% berarti 35/100 dikali 20.000 gitu ya. Berapa nih untungnya? Ini 6.000 ya untuk penjualan setiap satu buah kue brownies. Kalau yang ini 7.000. Nah, berarti fungsi keuntungannya kita tulis aja fungsi untungnya itu adalah 6.000x tambah 7.000y. Nah, ini yang mau kita cari nanti. Kalau ketersediaannya sekarang kita lihat ya. Dia memiliki keterbatasan. Yang pertama keterbatasan modal gitu ya. Keterbatasan modal. Kalau biaya produksinya itu kan 15.000. Ya, ini biaya produksi, kita mungkin tambahin kolomnya di sini juga nggak apa-apa. Atau mau ditulis langsung, ini kendala pertama. Biaya produksinya itu 8 juta dan kue bolu itu 15.000 per kotak. Kalau brownies 20.000 per kotak ya. Ya, berarti kita bisa tulis di sini 15.000 kali X buah kue bolu gitu ya. X kotak kue bolu ditambah 20.000. Nah, ini dia dibatasi oleh modal. Kalau dibatasi ya berarti maksimal, tandanya kurang dari sama dengan gitu. Ini 8 juta gitu ya.
Ini kendala pertama. Terus udah gitu setiap harinya Mirna memproduksi paling banyak 500 kue. Berarti kendala yang kedua di sini ada 500 kotak kue. Ya berarti X kotak kue brownies tambah Y kotak kue X kotak kue bolu tambah Y kotak kue brownies ini maksimal 500 gitu ya. Nah berarti ini kita coret aja nolnya biar gampang, biar nggak terlalu rame nulisnya. Terus ini kalau kita dibagi 5 gitu masing-masing ya. Jadi berapa nih? Jadi 3X ditambah 20 bagi 5 itu 4Y ya. Ini kurang sama dengan 8.000 dibagi 5 itu 1.600. Oke, berarti di sini sekarang kita tinggal gambar grafiknya ya. Kita gambar aja grafiknya. Grafik yang 3X tambah 4Y tambah 4Y sama dengan 1.600. Berarti kita buat matriks gini dulu. Ini X sama Y. Satu lagi yang X tambah Y sama dengan 500. Ini X, ini Y ya. Kita buat dulu aja di sini 0, sini 0, sini 0, 0. Sekarang kalau X-nya 0, 4 kali berapa yang hasilnya 1.600? 400, berarti Y-nya ini 400. Terus kalau Y-nya 0, 3 kali berapa yang hasilnya 1.600? Ya 1.600 per 3 ya. Jadi nanti kalau misalnya kita gambar grafiknya, grafik pada garis yang pertama tuh, kendala 1. Ini kan ada 2 kendala, ini kendala pertama, ini kendala kedua gitu ya. Ini Y-nya, ini X-nya. Ya misal 400 di sini ya, 0,400 bacanya ini ke bawah nih. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 400. Terus kalau Y-nya 0, X-nya 1.600 per 3. 1.600 per 3 tuh kurang lebih sekitar 500 lebih lah ya. 1.600 per 3. Berarti kita tarik garisnya ini bakal kayak gini. Ya, ini kasarnya kayak gini lah ya. Karena kalau X-nya 0, ini 500. Ini 500. Berarti yang ini nanti bakal jadi 500,0. 500,0 tuh berarti di atas nih. Di atas garis ini. Satu lagi di sini 500,0 ya misalnya. Nah, ini kayak gini ya. Terus udah gitu di sini kan tandanya semua kurang dari sama dengan nih. Kurang dari sama dengan. Berarti yang ini yang merah ini bakal ke bawah. Tapi hati-hati ini dibatasi sama garis X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Karena brownies sama bolu nggak mungkin minus kan. Satu lagi ini juga bakal ke bawah gitu ya. Nah ini yang 500 sama 500 kita tandain dulu sini. 500, 500. Ini ke bawah sini. Nah berarti nanti yang kena arsir tuh yang ini nih. DHP-nya. Nah kita harus tahu titik-titik ini berapa aja. Di sini bakal ada 3 titik nih teman-teman. Titik 1, titik 2, titik 3. Titik ini ya kita dapat dari eliminasi persamaan kendala ini. Jadi ini kalau kita eliminasi gimana tuh? Kita kali 3 aja yang bawah ya. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 1.600. Terus 3X tambah 3Y sama dengan 1.500. Ini kalau kita kurangin. Ini biar nggak mencong gini ya. Kita kurangin 4Y kurang 3Y berarti ini Y-nya ya. Y-nya 100. Berarti masukin ke persamaan ini. Kalau Y-nya 100 berarti X-nya 400 gitu ya.
Ini X-nya 400. Berarti titik ini tuh 400,100. Terus udah gitu titik ini 500,0 ya. Karena di X kan 500-nya. Satu lagi yang ini 0,400. Nah, kita masukin 3 nilai ini ke fungsi untung. Nah, kalau kita masukin yang ini nih 0,400, coba untungnya berapa nih? Untungnya berarti 7.000 kali 400 gitu ya. 7.000 kali 400. Ya, ini 7.000 kali 400 2.800.000 ya, 2,8 juta gitu ya. Terus yang ini kalau X-nya 500, 6.000 kali 500, ini 3 juta. Nanti masukin ke fungsi untung dengan kita mengganti-ganti X dan Y-nya maksud saya. Satu lagi kalau kita masukin ini ya, X-nya 400, Y-nya 100. Jadi ini kita ganti nih. Kalau X-nya 400, 2.400.000 ditambah 7.000 kali 100 itu 700.000 ya. Jadi 3,1 juta. Nah, yang paling gede kan yang titik perpotongan itu nih, menghasilkan keuntungan terbesar yaitu 3,1 juta. Nah, sekarang coba kita lihat ya pilihan-pilihannya. Apabila Mira ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Dia harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Salah ya, ini harusnya bukan 200 kotak kue bolu dong. Kue bolunya kan di sini bolu tuh yang X ya, bolunya harusnya 400 gitu. Terus Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak gitu ya. Kue brownies tuh yang 100. Yang ini, yang Y-nya. 100 kan lebih dikit dari kue bolu, berarti ini juga salah. Kalau keuntungan maksimum 3.100.000, oh ya ini benar ya. Berarti salah-salah benar nih. Salah-salah benar itu yang B ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita cek soal selanjutnya. Nah, soal nomor 13 ini tentang trapesium. Nah, AD sama dengan BC, kemudian AB sejajar DC. Sudut BAD ini 70 derajat, kita tandain dulu ya, sudut BAD ya ini 70 nih. Ini trapesiumnya sama kaki dari gambar. Terus sudut ABD itu berarti yang ini ya. Ini kan 30 derajat. Nah, lihat segitiga ABD di sini. Kalau kita udah tahu sudut A-nya 70, yang B-nya 30, berarti yang D-nya di sini tinggal kita cari ya, satu segitiga kan 180 nih. Berarti sudut D di situ ya 180 dikurangi 70 tambah 30 ya 100 ya. Sudut D-nya sama dengan 80 derajat gitu. Jadi ini tuh 80 derajat nih. Nah, kita udah tahu sudut segitiganya itu 80 derajat. Terus karena ini trapesiumnya sama kaki ya, berarti sudut BDC di sini bisa kita tentuin juga, bisa kita cari ya. Kalau ini sama kaki berarti kan ini 70 nih yang ini sudut A-nya. Sudut B juga mesti 70 gitu. Supaya 70 ya berarti ini harus berapa nih? Ini harus 40 derajat gitu. Ini harus 40 derajat. Kemudian sudut ADC itu mesti sama dengan sudut DCB ya. Dengan kata lain, ini kan kalau saling berhadapan antara sudut yang ini nih, yang A sama sudut yang D, di sini kan mesti 180. Ya, berarti di sini kurangnya berapa nih supaya jadi 180? Ini kan udah tahu nih 70. Oke, kalau ini udah tahu 70 berarti sudut ini jadi 100, supaya jadi 180 berarti ini harus 30 derajat nih teman-teman. Ya. Jadi 110 nih totalnya sudut D ini. Nah, sudut C ini 110 juga. Nah, ini baru trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki karena D sama C-nya itu sama. Sekarang kita lihat opsi-opsi di pilihan mana aja yang benar. Sudut BCD itu 110 derajat. Oke, ini betul ya. BCD yang ini.
Oke. CBD itu yang ini ya. 40 derajat, ini juga benar. BDC itu 30 derajat harusnya, bukan 40. Ini salah ya. Jadi benar-benar salah. Itu opsi yang mana nih? Benar-benar salah itu yang D ya. Jelas ya? Terlanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-14. Ya, di sini kita diberikan trapesium siku-siku, panjang AB itu 3, gitu ya. Kemudian AD kurang sama dengan BC. Kita diminta untuk memutuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang kita cek ya, teman-teman ya. Kalau kita tahu AB-nya 3, berarti dari titik D ke sini juga kita harusnya tahu nih 3. Kita diminta buat ngecek kelilingnya lebih dari 25 atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar. Ya berarti AD tambah BC gitu ya. Kali tingginya. Tingginya kan 3 nih. Sama dengan 24. Berarti ini kalau kita coret, kita bagi 3. Masing-masing ruas. Ini jadi 8. Terus AD tambah BC-nya berarti kita kali 2 aja ini masing-masing ruas ya. AD tambah BC ini kita kali 2. Jadi setengah kali 2, 1. Ini tinggal AD tambah BC aja. Jadi 8 kali 2. Ini 16. Nah, kita tahu AD, kita tahu BC, ini jumlahnya ya. AD sama BC ini kita tahu jumlahnya 16. Gitu. Tapi kita nggak tahu panjang sisi miring ini berapa gitu ya. Dan panjang segmen ini ke sini at least gitu ya. Kita nggak tahu berapa nih besarnya dari sini ke sini. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa panjang dari DC. Gitu. Untuk menentukan apakah kelilingnya lebih dari 25, kalau pernyataan 1 aja ini tidak cukup gitu ya. Jadi statement 1 aja ini tidak cukup. Yang 1 ini tidak cukup gitu. Sekarang kalau misalnya dikasih statement yang kedua. Panjang BC-nya 10 nih. Berarti ini ke sini 10. Panjang CD-nya 5. Nah, gini. Berarti kalau misalnya ini 10, ini 5 kan kita tahu ya. Panjang BC itu 10 dari segitiga siku-siku yang ini. Ini kan ada segitiga siku-siku nih. 3, 5 berarti triple Pythagoras tuh ya sama 4 nih. Ini 4 segini. Kalau ini 4 berarti segini kan sisanya nih. Supaya jadi 10 ini kan harus 6. Ini 6. Baru dari sini kita bisa cari kelilingnya. Keliling berarti kita jumlahin ini. 3 tambah 6 tambah 5 tambah 10. Berapa tuh? Lewat pernyataan 2 di sini kita bisa dapat kelilingnya. Jadi kelilingnya itu 3 tambah 6 tambah 5 tambah 10. 8 ya. 6 tambah 3 9, 9 tambah 5 14, 14 tambah 10 itu 24. Nah 24 ini kan nggak lebih dari 25, malah kurang dari 25. Nah jadi pernyataan 2 aja ini cukup nih. Nah kalau udah kayak gitu berarti pernyataan 1 aja ini nggak cukup. Pernyataan 2 aja cukup. Berarti mana nih opsi yang tepat kira-kira? Yang D ya. Pernyataan 1 saja. Yang D lagi. Bukan yang D. Pernyataan 1 saja ini tidak cukup. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan. Dan pernyataan 2 cukup. Ini enggak. Nah yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau 1 aja. Ini 1 aja kan nggak cukup. Berarti yang B ini jawabannya. Lagi kita lihat soal nomor 15.
Suatu tangga dengan panjang 6 meter gitu ya, disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk antara tangga dan lantai di sini adalah 60 derajat. Ya, ini soal tentang aplikasi trigonometri. Berarti kita gambar aja dulu di sini segitiga siku-siku gini ya. Kurang lebih ini tangganya bersandar tuh seperti ini. Dan sudut antara tangga dengan lantai itu 60 derajat. Yang ditanya tuh tinggi dinding. Tinggi dinding tuh yang disentuh ujung atas tangga, berarti yang ini kan. Tinggi dindingnya. Nah, ini X, panjangnya 6. Lihat, kalau kita tahu sudutnya ini 60 derajat, perbandingan sisi depan per sisi miring itu adalah sinus gitu ya. Jadi sin 60 derajat ini sama dengan X bagi 6. Sin 60 derajat kan kita tahu nih akar 3 per 2. Ini sama dengan X per 6. Nah, berarti kita cari nih nilai X-nya. Tinggal kali silang aja. Jadi di sini X-nya sama dengan 6 kali akar 3 dibagi 2 ya. Kita bagi 2 ini atas bawah. Ini bagi 2 1, ini bagi 2 3 ya. Jadi X-nya nanti kita dapat berapa tuh di sini? X-nya sama dengan 3 akar 3 meter ya. Dapat nih 3 akar 3 meter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. 3 akar 3. Oke, sekarang kita lihat soal ke-16. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Nah, di sini informasi-informasi pentingnya kita tandain dulu ya. Nah, di sini katanya ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid itu menjadi 82. Nah, berarti kita lihat dulu rata-rata yang lebih besarnya ya, jumlah murid yang lebih banyak maksudnya. Ini ada 17 murid, yang ini ada 20 murid. Jadi, rata-rata kan berarti X bar itu sama dengan nilai ulangan anak yang pertama, tambah anak yang kedua, dan seterusnya sampai anak yang ke-20 gitu ya. Dibagi dengan 20 siswa. 20 siswa. Nah, gini. Rata-rata nilai ulangan 20 murid itu adalah 82. Berarti X barnya di sini kita isi sama 82. Nah, anggap aja 17 murid itu semuanya dapat nilai 83 gitu. Berarti 17 murid dapat nilai 83, kita kaliin aja. 17 kali 83 ditambah 3 murid, kita nggak tahu nih nilai rata-ratanya berapa. Kita tulis aja di sini X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Ini 3 murid lagi, kita belum tahu nilainya. Dibagi dengan 20. Berarti ini tinggal kita kali silang nih. Cross multiply aja. 82 kali 20 berapa tuh ya? 1640. Kalau 17 kali 83 1411 ya. Nah, berarti ini ditambah sama X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Berarti yang ini 1411-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Itu tuh jadi 229. Ini sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, berarti jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan 229. Ini benar nggak nih? Oke, ini benar ya. Terus rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Ya, berarti kan kita mau cari rata-ratanya. Ini jumlah seluruh datanya tuh dari 3 orang siswa adalah 229. Berarti kalau kita mau cari rata-rata nilai 3 murid, ya kita bagi 3 aja. Rata-rata ujian 3 murid. Berarti di sini tinggal kita bagi 3 nih, 229-nya. Jadi X bar sama dengan 229 dibagi 3. Ini kalau kita hitung berapa tuh? 229 dibagi 3. Sekitar 76 sekian ya. 76 lebih. Ya. Berarti
Kita bisa tulisnya kayak gini nanti. 229 dibagi 3. Itu 76,3 ya. 76,3. Berarti lebih dari 70 nggak itu? Iya, ini lebih dari 70 ya. Terus nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, ini caranya gimana nih buat menganalisis pernyataan ketiga. Taruh aja dari 229 itu kan nilai rata-rata 3 murid. Skala maksimumnya kan 100 ya. Kalau 2 murid dapat nilai 100, berarti murid pertama 100, murid kedua 100, supaya totalnya 229 yang ini, ya berarti paling kecil murid ketiga tuh nilainya harus 29 kan. Kalau di bawah itu ya nggak akan jadi 229. Jadi pernyataan tidak kurang dari 29 ini benar ya. Terus yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah, ini benar atau salah kira-kira? Nilai tertinggi dari 3 murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Ya, bisa jadi ya. Karena kan kalau misalnya salah satu dapat 29, dua lainnya bisa dapat nilai 100. Berarti ini benar juga nih. Gitu. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Kalau jangkauan kita lihat nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya 100, nilai minimumnya 29. Berarti kalau mau cari jangkauan dari ketiga data ini ya 71. 71 ya nggak lebih dari 72 ya. Berarti ya ini salah. Gitu. Jadi pernyataan yang benar ini adalah pernyataan yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D ya. Oke, kita cek soal selanjutnya. Soal yang ke-17. Fungsi f, x didefinisikan oleh 4 kali x kuadrat min 8x plus 12. Nah, ini kan sama aja kayak fungsi y sama dengan 4x kuadrat. Kita kaliin 4-nya ke dalam. Kurangi 32x tambah 12. Buat menentukan dia terbuka ke atas atau ke bawah, lihatlah nilai a-nya atau koefisien x kuadrat. Kalau misalnya a-nya kurang dari 0, berarti nanti grafiknya itu terbuka ke bawah, manyun. Kalau a-nya lebih dari 0, berarti dia senyum. Gitu. Nah, sekarang dia lebih dari 0 kan, positif nih 4 tuh. Berarti dia terbuka ke atas. Ini jelas benar. Terus pernyataan kedua, grafik fungsi memotong garis y sama dengan min 18. Nah, berarti kalau memotong garis y, kita coba cek aja. Ketika x-nya, y-nya 0, itu x-nya berapa ya? Di sini berarti kalau kita gambar dulu aja, memotong garis y sama dengan min 18, berarti saat x-nya 0, y-nya berapa maksudnya? Jadi kita harus tahu di sini saat x-nya 0, y-nya berapa. Nah, saat x-nya 0, ternyata si y-nya itu kita masukin 0 ke sini ya. 0 kurang 0 tuh 0, tambah 12. Ya 12 kali 4 ya 48. Berarti y-nya 48 nih. Ya ini jauh ya, dia nggak memotong garis y sama dengan min 18. Dan juga ini kalau kita faktorin ya. Kan ini jadi 4 dikali x min 6 sama x min 2 tuh. Berarti dia akan memotong sumbu x nanti di 2 titik. Jadi kalau kita gambar ya kurvanya nanti bakal gini. Kurang lebih ya, kasarnya aja kita gambar. Dia motongnya di 2 sama 6. Ya berarti ini anggaplah ini 2 gitu ya, ini 6. Dan memotong sumbu y-nya nanti di 48 di sini. Jauh di atas gitu. Jadi kalau kita gambar nanti kurvanya ya kayak gini lah, kurang lebih. Nah, gitu.
Terus garis Y sama dengan min 18, ini ada jauh di bawah sini kan. Di bawah sini, set gitu. Dia bakal motong sumbu Y nih di sini. Di titik 0,-18. Nah, di sini. Jadi dia nggak kena ya. Nggak akan memotong garis Y sama dengan min 18. Jadi pernyataan kedua benar atau salah nih? Salah ya. Nah, grafik fungsi fx tidak melalui kuadran ketiga. Nah, ini kuadran pertama. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga tuh kosong ya. Nggak dilalui sama si grafik ini. Jadi, pernyataan ketiga ini benar juga. Jadi, jawaban yang tepat di sini 1 dan 3 ya. 1 benar, 2 salah, 3 benar. Ya. Jadi benar salah benar ini yang C jawabannya. Sekarang kita cek soal berikutnya. Soal yang ke-18. Tagihan listrik bulanan di suatu apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh yang digunakan. Nah, apartemen tersebut masih menggunakan meteran yang berbeda dari penggunaan token. Nah, di sini udah dikasih tahu nih fungsinya. 1350X tambah 25.000 ya. F itu total tagihan listrik, X itu jumlah pemakaian. Nah, tagihan listriknya di sini dari informasi pada soal adalah 160.000. Ya. Karena si Andi ini menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir ini tuh lebih dari penggunaan listrik biasanya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa penggunaan listrik di apartemen Andi? Nah, kan kalau lebih dari biasanya, artinya biasanya tuh pasti kurang dari 160.000. Berarti kita tinggal gonta-ganti aja di sini nilai fx-nya. Kan kita punya di sini fx sama dengan 1350. Nanti X-nya kita gonta-ganti di sini. 1350 kali X tambah 2.500 tambah 25.000 ya. Nah, X itu jumlah pemakaian energi listriknya. Kita cek satu-satu ya. Nah, kalau misalnya kita masukin di sini F85 ya. F85 menghasilkan tagihan listrik berapa nih? Pernyataan pertama F85. Berarti nanti tinggal kita ganti aja si variabel X-nya itu sama 85 ya. Jadi 1350. Di sini kita ganti X-nya sama 85. Tambah 25.000. Ya, hitung aja sebentar ya. Nanti ini kita dapat 139.750. Silahkan dicoba. Nah, ini lebih rendah nih dari 160.000. Berarti ya biasanya mungkin 85 kWh gitu. Yang kedua, F90. Berarti masih dengan format rumus yang sama. Kita tinggal gonta-ganti aja di sini variabel X-nya. Ya, ini saya copy aja gini. Cuma nanti 85-nya ya kita hapus gitu ya. Kita hapus nanti 85-nya. Kita ganti sama 90. Terus tinggal kita hitung deh ya. Nah, ini kita ganti 85-nya sama 90. Kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 146.500. Terus yang ketiga, kalau F100 ya berarti sama kayak tadi ya. Ini kita copy aja. Terus kita ganti 85-nya sama 100. Nah, ini kalau kita hitung nanti kita dapat hasilnya tuh 160.000 ya. Nah,
Ternyata ini hasilnya sama nih sama tagihan pada invoice-nya. Kan dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir tuh katanya lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berarti ini tuh masih tergolong lebih dari biasanya gitu. Tadi yang 90 benar, ya kalau 100 kWh ya ini kan lebih dari biasanya. Ini jadi udah nggak mungkin. Kalau 100 nggak mungkin, ya kita nggak usah ngecek yang 120 sama 137 ya. Ini jelas pasti nggak mungkin gitu. Jadi pernyataan yang tepat di sini adalah 1 dan 2 gitu ya. Karena kalau kita ganti X-nya sama 120 atau sama 137 ya pasti tagihan listriknya itu akan lebih dari 160.000 gitu. 19. Ini Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm kali 60 cm ya. Berarti ini ukurannya 0,6 meter. Ini 0,6 meter gitu. Nah, proyektor menghasilkan pembesaran proporsional. Nah, pembesarannya proporsional ya. Tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, skala pembesaran berarti di sini kita bisa cek ya skalanya. Skalanya berarti 0,6 dikali jarak. Berarti skalanya 3 dikali 0,6. Berapa tuh? 1,8 kali ya perbesarannya. Nah, udah gitu bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar itu 1:1. Benar nggak ya? Ya, ini kan skalanya tetap ya. 1,8. Kalau panjangnya itu 0,6 meter dan lebarnya itu 0,6 meter, panjang sama lebarnya itu nggak berubah gitu ya. Jadi di layar nanti panjangnya itu akan jadi P aksen ya, 0,6 kali 1,8 dikali skalanya nih ya. Skalanya tuh 1,8. Dan L aksen ini akan menjadi 0,6 kali 1,8. Berapa tuh ini kalau kita hitung? 1,08 ya. Nah, jadi perbandingan panjang dan lebarnya ini sama nih, 1:1. Karena kan sama, 1,08 sama banding 1,08. Ya, 1:1. Ini benar. Terus pernyataan yang kedua, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar ini lebih dari 1 meter. Lihat 1,08, ya ini lebih dari 1 ya. Berarti ini juga benar. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar ya. Nah, ini ukuran layarnya itu 2,4 meter dikali lebarnya itu 1,8 gitu ya. 1,8. Berarti kalau misalnya 1,08 sama 1,08 ini ya nggak akan kepotong gitu ya. Jadi kalau ini 1,08, ini 1,08 gitu, ya nggak akan kepotong. Jadi yang ini salah nih. Jadi pernyataan yang benar, 1 benar, 2 benar, 3 salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Soal yang ke-20, Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Nah, dia ingin setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Ya, ini kode aksesnya dinyatakan dalam AX. BYC ya. A, B, C menyatakan huruf, sementara X dan Y menyatakan angka ya. Berarti ini kalau huruf tuh diisi sama A, B, dan C gitu ya. X sama Y ini angka gitu. Nah, tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Nah, huruf pada alfabet itu tuh ada 26. Berarti di slot yang pertama sini, ini kita bisa isi dengan 26 kemungkinan. Nah, kalau udah dipakai 1 berarti sisa 25. Udah dipakai 2 berarti sisa 24. Sorry ya, ini. Berarti kita bisa isi ini 26. Ini 25. Ini 24. Sekarang buat angka. Angka kan ada 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 berarti kalau angka tuh ada 10 nih. Kalau udah dipakai 1 sisa 9 gitu. Ya, sesuai dengan aturan perkalian pada kaidah pencacahan, tinggal kita kaliin aja ini semua.
Nah, ini silahkan dihitung. Nanti kita bakal dapat hasilnya berapa tuh ya? 26 kali 10, 260. 260 kali 25 kali 24 itu 600 ya. Kali 9. Jadi berapa nih? 260 dikali 5400 ya. Nah, 5400 dikali 260 ya berarti 1.404.000 ya nanti kalau kita hitung. Ya silahkan dicoba, dicocokin aja jawabannya, nanti kita akan peroleh hasilnya tuh yang C. Baik, demikian saja untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.